Banjahe terdapat sampel sebanyak 100 orang dengan pengisian kuesioner 100 orang tersebut. Dari kuesioner yang disebar 100, kuesioner yang terima juga 100. Kemudian kuesioner yang rusak atau cacat tidak ada. Untuk uji validitas datanya, dari semua variabel tersebut mengalami keterangan valid, yaitu R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Maka berdasarkan hasil uji SPSS-nya, validitas dari seluruh butir pertanyaan tersebut layak untuk diuji atau valid. Kemudian uji reliabilitasnya pada variabel saya mengalami kuesioner bersifat reliable karena berada di atas 0,7. Uji normalitasnya berdasarkan hasil SPSS, data SPSS dari kuesioner saya signifikan Kolmogorov-Smirnov adalah 0,172, maka kesimpulannya adalah data variabel terdistribusi normal karena signifikannya berada besar dari 0,05. Pada uji multikolinitasnya, hasil dari SPSS-nya dapat dilihat dari variabel menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinaritas pada variabel independen yang diteliti karena semua nilai toleransinya berada besar dari 0,1 nilai toleransinya. Kemudian nilai FIF-nya adalah lebih kecil dari 10. Uji heterokedastisitasnya menunjukkan disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi dan layak dipakai atau semua data terjadi homokedastisitas. Pada uji regresi linearnya terdapat persamaan dari hasil SPSS yaitu 8,821 konstanta dengan X1 0,38, kemudian X2 positif 0,55, X3 positif 0,30, dan X4 positif 0,31. Dengan arti positif tersebut, persamaan regresi berganda memiliki hubungan yang searah. Maksudnya kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang pajak, pelayanan, sosialisasi, dan kondisi keuangan wajib pajak. Pada uji parsial atau uji T, hasil SPSS-nya diperoleh signifikan. Pada pengetahuan perpajakan 0,195, pelayanan perpajakan 0,0, sosialisasi perpajakan 0,0, kondisi keuangan 0,0. Sehingga disimpulkan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan karena berada di bawah 0,05. Untuk uji simultan atau F, hasilnya adalah sebesar 0,0 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen karena berada di bawah 0,05. Pada koefisien determinasinya atau R kuadrat diperoleh koefisiennya sebesar 0,54, 54%. Berarti variabel kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh variabel independen yaitu pengetahuan, pelayanan, sosialisasi, dan kondisi keuangannya sebesar 54%. Sedangkan sisanya 46% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada uji interaksi moderatingnya terlihat bahwa pada sanksinya yang berpengaruh pada pengetahuannya itu negatif, sedangkan yang lainnya adalah positif.
Pada pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi moderating, sanksi sebagai variabel moderating, variabel sanksi berpengaruh negatif serta tidak signifikan, berarti tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel pengetahuan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tidak menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kabanjahe sebab mereka hanya patuh membayar pajak dengan alasan usaha dan aset dapat menjadi jaminan ketika membayar hutang di bank untuk usahanya. Sedangkan bank mewajibkan nasabahnya untuk memiliki NPWP. Penelitian Email dan Haryanto pada 2014 menyatakan pengetahuan dan pemahaman pajak peraturan tentang kepatuhan wajib pajak adalah positif signifikan. Dan Yahya Abbas Sulaiman 2018 menunjukkan ada hubungan positif antara pengetahuan terhadap kepatuhan juga signifikan. Ini belum sesuai dengan hipotesis penelitian ini. Sanksi perpajakan ini sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi hanya sebagai pencegahan. Penelitian bahwa risiko sanksi pajak dapat menjadi variabel moderating pada Siringaringo. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Jen 2017 bahwa sanksi merupakan variabel moderating. Tidak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Hal ini berdasarkan penelitian Jen sesuai dengan hasil pengolahan data bahwa sanksi tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk interaksi pada pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi moderating, pada SPSS menunjukkan variabel sanksi tidak mampu memoderasi hubungan pelayanan terhadap kepatuhan, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan namun berpengaruh positif. Sanksi sedikit memiliki kekuatan moderasi dengan pelayanan pajak terhadap kepatuhan walaupun tidak signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Lianti yang memiliki pengaruh secara simultan pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang diberikan oleh Fiskus secara langsung dengan pelayanan yang apa adanya. Fiskus melayani dengan standar sopan, senyum, menjawab pertanyaan wajib pajak. Namun belum mampu membuat wajib pajak merasa pelayanan diberikan KPP Pratama Kabanjahe mendapatkan penilaian yang memuaskan. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa kendala dari kantor pajak tersebut sendiri, misalnya jaringan internet yang tidak stabil, sering berada pada gangguan koneksi, sehingga menyebabkan wajib pajak memakan waktu sedikit lebih lama untuk berada di kantor pajak Kabanjahe. Tidak update-nya website dan informasi tentang KPP Pratama Kabanjahe yang mengharuskan wajib pajak harus mengurusnya langsung ke kantor pajak tersebut untuk segala urusan pajaknya. Kemudian variabel ketiga, sosialisasi perpajakan. Pada hasil pengolahan SPSS-nya, sanksi ini mampu memoderasi hubungan. Diringkas saja, jangan dibacakan. Kamu ringkas, kamu buat PowerPoint pun kayak gini. Ini namanya powerful, bukan PowerPoint. Baik, Prof. Untuk selanjutnya variabel ketiga ini, sosialisasi perpajakan ini sanksi belum mampu memoderasi hubungan variabel sosialisasi perpajakan sanksi sudah mampu memoderasi hubungan variabel sosialisasi secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe ini dilakukan melalui berbagai media maupun elektronik maupun media langsung, sehingga sosialisasi ini menurut wajib pajak berpengaruh. Jadi sudah cukup baik sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kabanjahe. Untuk kondisi keuangan wajib pajak, ya hasilnya terlihat sanksi tidak mampu memoderasi, namun berpengaruh positif hubungannya antara kondisi keuangan dengan kepatuhan. Kondisi keuangan
ini menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Mereka akan berpikir ulang untuk membayar pajak ketika kondisi keuangannya tidak baik, belum baik. Jadi mereka mengutamakan untuk kondisi keuangannya untuk kebutuhan pribadi dahulu, baru mereka membayar pajak. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian saya pada pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan, sosialisasi, dan kondisi keuangan ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada moderasinya, sanksi pada pengetahuan pada pelayanan dan kondisi keuangan tidak mampu memoderasi. Namun, sanksi pada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ini sudah mampu memoderasi. Untuk keterbatasan penelitian ini, hasil penelitian hanya mencakup pada KPP Pratama Kabanjahe. Kemudian, penelitian ini masih menggunakan variabel yang terbatas. Agar lebih baik, peneliti lain bisa membuat penelitian dengan variabel lainnya untuk melihat kondisi kepatuhan pada KPP Pratama Kabanjahe nantinya. Itu sarannya. Demikian presentasi dari saya atas ujian tesis hari ini. Kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji, saya ucapkan terima kasih. Dipersilahkan untuk memberikan komentar dan saran. Terima kasih, Bu. Ya, Prof. Udah, Prof. Ya, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Prof. Hilang jaringan. Apa, Pak Is? Ya, saya apa terus, Pak Is? Saya minta terus ke dosen lain, boleh ya? Ya, langsung, Pak. Langsung, oke. Saya minta kepada Pak Dr. Idar ya untuk memberi tanggapan dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilakan. Halo, Pak Dr. Idar. Kayaknya nggak dengar juga nih, Pak. Nampaknya udah keluar, Pak Idar. Udah keluar. Kalau nggak, Pak lah, Pak Dr. Iskandar dulu ya. Boleh, Pak Is ya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Kita menghemat waktu. Yang terhormat dalam hal ini Ibu Profesor Rina, kemudian Bapak Muhammad Hadapi, ya, kemudian juga Ibu Dr. Rina Bukit dan juga Bapak Dr. Idar Yahya ya, yang hadir dalam sidang tesis ini. Baik, Saudari Kusmalinda, saya mau bertanya. Nah, di antara variabel pengetahuan, ya, pelayanan, sosialisasi, dan kondisi keuangan itu ada yang tidak signifikan, ya. Tidak signifikan yaitu pengetahuan, ya, pengetahuan wajib pajak, ya kan? Ya, Pak. Nah, kenapa pengetahuan wajib pajak ini tidak signifikan, ya? Kira-kira apa indikatornya, ya, atau butir-butir pertanyaannya yang saudara tanyakan sehingga tidak berpengaruh itu? Coba dijelaskan.
Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab. Ya. Untuk variabel pengetahuan ini tidak berpengaruh signifikan karena dari indikatornya ini saya membuat di kuesioner itu mengambil dari adaptasi Rina Khairiyah, Pak. Jadi ini Kira-kira sederhana. apa aja butirnya? Sederhana, Sehingga nggak berpengaruh. saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak untuk membiayai pembangunan negara. Saya mengetahui undang-undang perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat dan tidak membayar pajak yang diberikan sanksi administrasi denda. Pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku. Kemudian 4, setelah saya mendapatkan surat pemberitahuan dari Fiskus Pajak, saya berkewajiban segera melapor dan membayar pajak. Ini indikator pertanyaannya yang saya adaptasi dari saya. Jadi wajib pajak itu menganggap pengetahuan pajak itu tidak terlalu ini, Pak, tidak terlalu berpengaruh penting bagi mereka. Yang penting bagi mereka adalah ketika mereka memiliki usaha atau ladang ya, apa usaha gitu, Pak. Mereka bisa meminjam uang ke bank kemudian untuk mengembangkan usahanya. Namun bank mewajibkan wajib pajak itu untuk memiliki NPWP sebagai taat pajak untuk ini masyarakat Indonesia gitu, Pak. Jadi alasan-alasan untuk pengetahuan ini tidak berpengaruh bagi mereka, Pak. Tidak terlalu dipikirkan bagi mereka alasan untuk manfaat untuk pembangunan, manfaat sudah ada dalam undang-undang bahwa pajak ini sanksinya berat atau ringan gitu, Pak. Itu tidak terlalu ini, Pak, bagi masyarakat Kabanjahe tersebut. Berarti artinya responden penelitian ini rata-rata tidak peduli lah ya dengan perpajakan. Bukan tidak peduli, Pak. Maksudnya mereka kan memiliki NPWP ini rata-rata mereka awalnya untuk bisa memiliki pinjaman uang di bank gitu, Pak. Jadi di bank ini rata-rata harus mewajibkan mereka itu memiliki NPWP. Jadi mau tidak mau mereka sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Jadi mereka udah punya NPWP lah ya semuanya. Iya, Pak. Dan jawaban dari pertanyaan tadi berapa skornya? Atau berapa nilai bobotnya? Bobot untuk ini ya, Pak, setuju tidak setujunya. Iya gitu, betul. Nah, bobot butir jawaban pertanyaannya. Berapa dijawab? Setuju, tidak setuju. Pengetahuan. 3, 4, 2, atau gimana? Rata-rata ya, Pak, rata-ratanya nggak lagi. Berapa persen yang jawab 4? Oh, itu ada di data ini, Pak. Nggak ada dibuat kan? Di apa kan? Di pembahasannya kan? Iya, Pak, belum dibuat. Nah, makanya dalam hal ini perlunya statistik frekuensi, gitu kan? Berapa persen yang jawab 4? Ya kan, berapa persen yang jawab 5? Nah, itu nggak ada di tesis kamu, gitu kan? Makanya kalau ditanya apa tadi, gitu ya, pengetahuan perpajakan berapa persen bobotnya, nggak ada ya, karena kamu menyajikannya hanya statistik deskriptif, gitu kan, dan tidak menyajikan frekuensi. Idealnya dibuat statistik frekuensi dong, gitu. Jawaban Baik, respondennya. Pak. Itu dia. Nah, kemudian juga ada cara pembuktian hipotesa, ya kan, dengan menggunakan T-hitung ya. Ya, bagaimana cara membuktikan hipotesa itu diterima atau hipotesa itu ditolak?
Ya, kalau menggunakan misalnya T hitung, silakan dijabarkan. Baik, Pak. Jika membuktikan hipotesis untuk dari melihat T hitungnya ya, Pak. Ya. Untuk dari hasil, misalkan saja dari hasil saya ini, dari hasil pengolahan SPSS-nya, dari hasil SPSS tersebut T hitungnya seperti ini, untuk X1-nya 3. Nah, bagaimana cara membuktikan hipotesanya kalau menggunakan indikator T hitung tadi? Silakan. T hitung, T hitung itu kalau berpengaruh, T hitung lebih besar dari T tabel, Pak. Nah, kalau T hitung lebih besar daripada T tabel, K0-nya bagaimana? KA-nya bagaimana? Itu logika aja, nggak usah lihat-lihat lagi. Gimana? Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka dia H0 ditolak apa diterima ya? Boleh Nggak saya tahu ya, lihat gitu ya. bentar ya, Pak? Bukan nggak tahu, Pak. Saya ini takut ketukar, Pak. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, H0 diterima apa ditolak? Itu. 4. Nggak usah dibuka-buka lagi. Udah apa itu? Udah logika. Oh, T hitung jika T hitung lebih besar dari T tabel, H1 atau H itu diterima, berarti signifikan, Pak. Berarti H0-nya ditolak, berarti tidak signifikan. Nah, itu Seperti dia itu. ya. Jangan kamu Ya, Pak. buka-buka buku lagi untuk seperti itu aja. Maaf, Pak, saya takut ketukar. Baik, saya kembalikan pada Pak Dr. Muhammad Khadafi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Senior Muda yang sudah bertanya dan beri masukan ya. Semua masukan juga dicatat tadi kan, Gus Malinda ya. Baik, Pak. Masalah distribusi frekuensi tadi kan. Selanjutnya saya minta kepada Pak Dr. Idar Yahya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Khadafi, Muhammad Khadafi. Saudara Kusmalinda, ya, ini tesis yang dikirim ke saya apa enggak ada kesalahan, ya. Nah, pertanyaan penelitiannya di sini ada 8, ya. Kemudian hipotesisnya ada 8. Oke. Pembahasannya hanya 4. Ya. Pembahasannya hanya 4. Di dalam pembahasan, di pembahasan kedua sesuai dengan urutan variabel kan pelayanan, ya, pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, ya, X2 terhadap Y. Ya, ini hasilnya tadi saudara semua katakan kan dari uji T yang menggunakan alat bantu SPSS berpengaruh signifikan, ya kan? Benar, ya, dari saya lihat tabel T-nya pengaruh semuanya. Namun di dalam pembahasan ke saya yang pelayanan ini ceritanya mengenai uji hipotesis tidak mampu memoderasi. Apa salah yang dikirim ke saya? Ya, jadi pembahasannya hanya 4 saja. Mestinya kan 4 itu yang X independen terhadap Y sesuai dengan tabel T saudara. Kemudian baru 4 lagi berdasarkan hipotesis berikutnya kan hasil uji interaksi. Ya. Interaksi ini juga saudara katakan tadi sudah ada. Coba dilihat dulu, apa ada yang salah dikirim ke saya.
Tuh, ini Pak pembahasannya yang saya kirim ke Bapak ini Pak sesuai sama yang saya Pak. Tapi saya di sini langsung ke pembahasan ini Pak rupanya Pak. Langsung ke bahasan yang sudah dimoderasi Pak. Itu Yang belum dimoderasi belum jadi saya bingung ini membacanya. Saya bandingkan dengan tesis saudara ketika seminar hasil ya yang dibahas itu di X1 terhadap Y, oke. Ketika pembahasan moderasinya digabung. Ini kok yang X2-nya kok nggak ada. Makanya saya pun lihat hasil penelitian saudara. Hasil penelitian nggak ada masalah, ada berubah ya terhadap hasil uji interaksi. Gimana? kemarin Pak, iya Pak uji interaksinya saya satu-satu, tapi kan seharusnya digabungkan semua, iya Pak ada yang berubah. Jadi saya ini terlewat untuk yang sebelum moderasi itu sepertinya Pak Nah di ini ya, pembahasan. saya baca apa yang saudara tulis, yang saudara kirim ke saya, yang terakhir. Ya, kemudian saya Baik Pak. bandingkan dengan yang terdahulu ketika seminar hasil ada beberapa poin yang saya sarankan waktu itu. Oke lah, sekarang moderasi. Coba saudara jelaskan. Nanti moderasi tadi sudah ada, itu aja lah. Ya, jelaskan. Silakan. Untuk hasil moderating dari variabel saya Iya. terlihat sanksi tidak mampu memoderasi pengetahuan, pelayanan, dan kondisi keuangan. Namun sanksi memoderasi sosialisasi. Kemudian pada pengetahuan sanksi berpengaruh secara negatif. Pada pengetahuan sanksi berpengaruh secara negatif terhadap moderating sanksi. Karena seperti itu tadi Pak, pengetahuan ini tidak dianggap terlalu penting bagi masyarakat Kabanjahe tersebut atau NPWP yang berada pada KPP Kabanjahe, tidak menjadi tolak ukur kepatuhannya pengetahuan tersebut sebab mereka memiliki NPWP untuk kebutuhan usahanya atau ladang yang mereka miliki untuk administrasi ke bank yang mewajibkan memiliki NPWP Pak. Begitu. Kemudian pada pelayanannya tidak signifikan namun berpengaruh positif. Tidak signifikan bukan berarti tidak memiliki pengaruh. Dia berpengaruh dengan bukti positif tersebut, namun tidak secara Ya. Iya, terus ini koneksinya agak terganggu. Silakan. Halo. Halo, Gus Malinda, dengar Gus Malinda? Halo, dengar. Malinda. Halo. seperti kendala jaringan internet yang terkatnya. Halo. Halo, Pak. Ya. Kolif. Silakan. Halo. Baik, Pak. Halo. Ya, Pak. Jadi koneksi internet dari kantor pajak Kabanjahe tersebut Pak, menjadi kendala bagi pelayanan kantor pajak tersebut. Sehingga waktu saya membuat pembagikan kuesioner di sana, beberapa kali saya melihat kendala tersebut, sehingga ketika wajib pajak itu datang untuk melapor pajaknya atau mengurus administrasi pajaknya, terkadang mereka harus kecewa dengan kondisi internetnya yang off, jadi mereka kembali besok lagi. Itu yang menjadi ketidakpuasan wajib pajaknya, Pak. Kemudian untuk yang variabel sosialisasi sudah baik dan sudah berpengaruh sebab mereka juga melakukan sosialisasi. Terkadang mereka membuat seminar di sekolah
atau sosial media mereka yang Instagram sering men-share foto atau kegiatan mereka Pak di Instagram, sehingga pengaruhnya baik. Diperkuat juga dengan hasil dari penelitian oleh Jen 2017, yaitu sosialisasi perpajakan ini berpengaruh positif dan signifikan. Untuk pada variabel keempatnya terhadap moderasi sanksi, ini tidak berpengaruh positif. Ini berpengaruh positif, namun tidak signifikan karena kondisi keuangan ini itu tadi mereka ketika kondisi keuangannya turun, mereka lebih mengutamakan kebutuhan utama mereka pribadi ketimbang untuk melaporkan atau membayar pajak. Seperti itu, Pak. Iya, saya lihat tadi seperti kata Pak Is tadi, prosedurnya sangat normatif sekali ya. Mestinya dari hasil ini saudara bisa lebih mempertegas, tentu harus didukung dengan tanya jawab atau wawancara ya, karena kalau di normatif itu dari hasilnya saya lihat itu bagus-bagus semua jawabannya ya. Itu satu, manalah untuk menyempurnakan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ini ada di depan pembahasannya ini nggak benar, ini salah yang saya baca, apa yang ada saudara kirim ke saya, perbaikilah itu ya, sehingga yang uji T-nya sesuai dengan urutan kerangka Anda, kerangka konseptual dan pengujian itu selesai, baru moderasi. Ini kan berbalik-balik. Yang kedua udah cerita mengenai moderasi. Saya pun bingung ini mana ini yang benar. Ya, mana yang benar pembahasan saudara ini. Oke, Pak Muammar Kadafi, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Hidayah yang sudah kasih pertanyaan dan masukan ya. Nanti semua dicatat untuk diperbaiki lagi. Baik, Tidak Pak. antara sinar hasil dengan ujian ini. Oke, selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Dr. Rina Bukit, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Prof. Erlina, Pak Dr. Muammar Kadafi, Pak Dr. Idar Yahya, dan Pak Dr. Iskandar juga. Ya, Kusma Linda sudah sampai tahap Iya, ini Bu. ya. Sekarang ujian. Tadi ada salah satu variabelnya yaitu tentang kondisi keuangan. Ya, jadi saya cukup tertarik juga ini kondisi keuangan ya. Apa kira-kira indikatornya ini kondisi keuangan? Nggak buka buku lah, udah hafal itu aja tiap hari ditengok. Kondisi keuangannya ini mana ini kan? Yang menjadi indikatornya tentu saja kondisi pendapatan wajib pajak itu sendiri. Kemudian apakah wajib pajak tersebut mau untuk membayar pajak hanya mau untuk membayar pajak ketika tagihannya kecil, sedangkan tagihannya besar mereka tidak mau untuk patuh pajaknya. Kemudian dia mau membayar pajak secara teratur dan tepat waktu walaupun kondisi keuangannya naik turun, seperti itu kan Bu. Kemudian tetap melaporkan pajaknya ketika kondisi keuangannya naik turun. Kemudian apakah wajib pajak tersebut memiliki budget atau sudah mengalokasikan secara khusus budget uangnya untuk dari pendapatannya untuk pajak saja gitu Bu. Itu yang menjadi indikator dari kuesioner saya dan menjadi pertanyaannya juga Bu. Banyak ya disebutkan. Tapi kalau dilihat di tabel itu, tabel apa ya, definisi operasional ya. Cuman saya lihat cuman satu aja indikatornya di situ. Kebaca di situ indikatornya itu kesejahteraan wajib pajak. Nah, itulah yang kamu tulis di tabel definisi Pak Muammar. operasional.
Apa ada tadi kamu sebutkan tentang kesejahteraan wajib pajak? Kalau dari Tabel itu, definisi kesejahteraan, operasional. 81 nilainya Pak dari saya. Oke, yuk. kesejahteraan itu Bu, Terus, saya indikan saja Bu secara udah umum bagus lagi. di definisi operasionalnya. Namun di pertanyaannya saya Kodenya buat apa? spesifik Passcode-nya pertanyaannya apa? Bu, sesuai kesejahteraan wajib pajak, misal kondisi Ada keuangannya lagu-lagu. naik turun, seperti itu Bu. Apa bedanya kesejahteraan dengan kondisi keuangan? Kesejahteraan ini kayaknya, gimana ya? Orang nggak punya uang pun tak sejahteranya. Gimana ya konsep kesejahteraan ini? Kesejahteraan ini seperti keadaan Bu, keadaan kondisi wajib pajaknya. Apakah dia apakah dia sudah mampu atau tidak atau belum gitu Bu, Jadi kemampuan. konsep kesejahteraan ini luas sekali ya. Sementara sebetulnya kamu kalau udah variabel, apalagi ke indikator, harusnya udah betul-betul lebih ke operasionalnya dia. Bukan jadi lebih luas lagi dari kondisi keuangan. Kalau nggak salah ini pasti kesejahteraan ini pasti lebih luas lagi daripada kondisi keuangan. Apalagi indikatornya cuma satu kamu buat itu direvisi itu ya, karena luas sekali itu konsep kesejahteraan itu. Orang nggak punya uang pun bisa juga sejahtera. Orang banyak uang mungkin belum tentu sejahtera. Enggak. Ya. Sebentar lah ini. Untuk yang apa kamu daftar responden kamu ini banyak usia muda ya. Iya siap ini biar siap. Yang saya lihat banyak usia muda ya kamu punya daftar responden. 42% PNS, gajinya antara 1 sampai 5 juta. Nah, kalau PNS gajinya 1 sampai 5 juta, kena pajak kah? Mereka kena pajak tapi tidak kena potong ya Bu, hanya wajib lapor. Jadi kalau melapor juga jika hanya melapor itu juga menjadi kepatuhan Bu. Nilai Kalau kepatuhan. PNS, pengalaman saya, susah juga nggak ngelapor karena memang udah diurus dari kampus itu. Seperti kita yang di sini, di USU ini, kan memang datang itu orang pajak yang langsung membantu memasukkan EVIN itu. Gitu. Jadi kalau misalnya 42% PNS, apakah PNS itu, gimana mempertanyakan kepatuhan PNS itu? Pertama, kalau gaji di bawah 5 juta udah pasti nihil itu semua, nihil. Jadi kalau nihil, untuk kepatuhan diingatkan, dibantu pegawai untuk memasukkan EVIN-nya gitu. Jadi gimana ini kamu mencampur 42% PNS dengan yang lainnya, entah berbeda nanti karakteristiknya itu. Ada nggak yang menjadi perhatian kamu di sini? Kelihatannya pasti patuh ya, karena memang diingat-ingatkan, dibantu pegawai masukkannya kan. Apa nggak mengganggu ini hasil kamu ini? Kalau di Kabanjahe sana Bu, lebih banyak yang memiliki NPWP itu rata-rata PNS karena sudah wajib kan Bu, dari PNS tersebut memiliki NPWP. Jadi yang lebih banyak dari kuesioner saya ini PNS yang mengisi kuesioner Bu. Iya, artinya dari komposisi itu mungkin bisa juga kamu harus dilihat komposisi responden kamu itu, kepatuhan itu karena memang kondisi respondennya seperti itu gitu. Memang wajib patuh kan? Kalau PNS memang rata-rata kepatuhannya ada. Untuk apa itu kuesioner itu harus valid dan reliable?
soal dari kuesioner itu harus valid dan reliable itu kan Bu, untuk melanjutkan penelitian. Jadi jika pertanyaannya tidak valid berarti tidak bisa untuk menjadi pertanyaan kuesioner penelitian tersebut. Jadi harus mencari pertanyaan lain dari adaptasi peneliti lain seperti itu, Bu. Halo, Bu. Coba saya Halo, Bu. cara teorinya apa, reliable itu apa gitu. Berdasarkan teori dari Umar, Bu, 2003, pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner harus dibuang atau ditukar karena tidak dianggap relevan. Itu uji validitas data. Kemudian kuesioner disebut valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Oleh Ghazali, Bu. Jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka butir pertanyaan tersebut indikatornya bisa dinyatakan valid, Bu. Menurut teori seperti itu. Jadi sudah kamu buktikan itu ya? Karena kalau saya lihat itu pertanyaannya, misalnya pengetahuan itu, ada juga membahas sanksi di sana, campur-campur dia semua. Untungnya sudah lolos uji ya, validitas, reliabilitas. Kalau dilihat kan kita nggak tahu pengetahuan itu harusnya mengukur pengetahuan, bukan mengukur sanksi. Walaupun bercampur-campur, ada juga sanksi ya. Itu tadi mungkin kata Pak Dr. Idariah ya tadi, mungkin kuesionernya juga kalau normatif dia ya memang harus dijawab iya gitu. Manusia seharusnya sejahtera, ya pasti semua jawab iya, jarang kali yang jawab tidak gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa kita tidak mampu lagi mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk ini maksudnya moderasi itu macam mana? Bagaimana kamu membuktikan bahwa ada moderasi sanksi dengan sosialisasi terhadap kepatuhan ini? Maksudnya apa itu? Coba diceritakan bagi orang-orang yang awam lah dengarnya nih, jangan pakai bahasa-bahasa yang susah. Tadi berdasarkan sosialisasi ya, Bu. Moderasi ini moderasi ini maksudnya variabel yang menjadi apa ya? Menjadi pendatang ya. Menjadi ini, Bu. Menjadi unsur untuk melihat apakah dia bisa memperkuat atau memperlemah variabel Y-nya ketika ditambahkan moderasi. Sehingga jika moderasi itu memperkuat, maka variabel Y itu tentu akan kuat untuk berpengaruh terhadap variabel independennya. Jika moderasi tersebut memperlemah, maka variabel Y-nya juga tidak bisa kuat mempengaruhi variabel independennya, Bu. Artinya bahasa kamu masih susah itu. Orang awam nggak paham itu. Coba lebih apa lagi, lebih bahasa yang paham. Ini supaya saya mau menguji kepahaman kamu nih. Bukan saya nggak tahu. Iya, coba Bu. pakai bahasanya dulu. Coba tadi apa? Sosialisasi dulu ya, berpengaruh positif atau negatif ini terhadap kepatuhan? Sosialisasi berpengaruh positif, Bu, terhadap kepatuhan yang dimoderasi. Hubungannya terpengaruh, hubungan sosialisasi dengan kepatuhan ya. Macam mana iya, itu maksudnya mempengaruhi hubungan itu? Sanksi yang macam mana itu yang bisa membuat ya sosialisasi semakin meningkatkan kepatuhan? Ketika ada moderasi, yaitu sanksi,
Sanksi dari hasil penelitian saya ini memperkuat sosialisasi dengan diberikannya sanksi. Jadi orang pajak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mereka mensosialisasikan bahwa sanksi ini ada sanksi berat dan sanksi ringan. Kemudian ada sanksi. Suara kamu kok nggak ada, Linda? Halo Bu, ya Bu. Ya, suara Ada sanksi sebagai variabel moderating. Jadi sanksi ini diberitahukan oleh petugas pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat atau kepada wajib pajak dengan memberitahukan bahwa sanksi ini ada sanksi yang berat dan sanksi yang ringan. Kemudian wajib pajak tersebut dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus dan secara baik dari KPP Pratama Kabanjahe, mereka mensosialisasikan tentang sanksi tersebut sehingga membuat wajib pajak ini paham, Bu, bahwa adanya sanksi ini sebaiknya mereka patuh terhadap pajak, Bu. Walaupun mereka gajinya tidak membayar pajak atau nihil, yang penting mereka melapor saja ke perpajakan agar menjadi kepatuhan yang baik bagi KPP tersebut. Oke, dari saya, Prof. Erlina, Pak Dr. Muammar Kadafi, sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dr. Rina Bukit. Ya, terus Malinda tuh coba tuh apa ya yang tadi ada masukan diperbaiki terus ya. Baik, Pak. Ya, Ini Pak. saya tunggu nilai dulu dari beberapa dosen ya. Terus Malinda, kamu dinyatakan hari ini untuk tidak mengulang lagi dan dikasih nilai dengan rata-rata itu kamu dapat nilai A ya. Dikasih semoga, ya. Alhamdulillah. Berarti kamu dapat dia ya. Mungkin sebelum Baik, saya Pak. tutup mungkin ada yang mau kamu sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, kemudian kepada Bapak Ibu pembimbing saya atas arahan dan bimbingannya selama ini, selama berada di USU, bimbingan selama menjadi dosen. Terima kasih sekali. Semoga menjadi ilmu yang baik untuk saya berada di masyarakat nanti. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, selamat. Selamat Gus Malinda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rina Bukit, Bapak Dr. Senada Muda, Bapak Ida Raya, dan juga kepada yang pertama ya, Prof. Erlina ya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat ya. Selamat terus ya. Oke Bu Dr. Rina, saya mohon pamit ya. Pak Iskandar Muda, mohon pamit Ya, Pak Iskandar Muda ya. Terima kasih ya Pak. Bu Ria sama-sama Terima Pak. kasih, Pak. Bu Prof. Erlina, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jam tinggi.